Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, ketemu lagi di Syihab Syihab, dan di episode ini Abiku, Syihab Syihab kita mau bicara soal anak ya, Bi. Anak. Karena belakangan ini ada banyak anak tuh selalu relevan dan selalu penting untuk dibicarakan. Cuma ada beberapa kejadian di belakangan ini yang juga membuat kita miris soal ada pasangan yang berkali-kali mengaborsi anak. Ada kemudian juga kejadian di mana anak-anak melakukan hal-hal yang bodoh begitu, sengaja menabrakkan diri ke truk. Waktu itu pernah ada, kita tahu ada banyak sekali orang yang mendambakan anak, tapi di sisi lain juga banyak anak yang ditelantarkan. Jadi kita mau bicara spesifik soal anak, Bi. Sebetulnya kalau dalam pandangan Al-Quran, kedudukan anak itu bagaimana, Biku? Anak itu kedudukannya sangat istimewa. Tapi yang pertama harus digarisbawahi bahwa anak itu anugerah Tuhan. Dan kalau dia anugerah Tuhan pasti istimewa. Itu dasarnya begitu. Karena itu bukti bahwa dia anugerah Tuhan, ada orang yang mau anak tidak dapat anak. Ada orang yang tidak mau anak dapat anak. Ada orang yang sudah menggunakan alat-alat kontrasepsi, tetap dapat. Itu anugerah Tuhan, itu satu. Karena anugerah Tuhan, maka kita harus memelihara baik anugerah itu. Memeliharanya itu dengan mendidiknya dan mempersiapkannya untuk menjadi manusia yang baik. Didik dengan baik, itu tugas orang tua. Nah, karena itu siapkanlah segala sesuatu untuk menjadikan anak itu tumbuh berkembang. Sejak dini Al-Quran sudah mengatur menyusukan anak. Ibu dikecam oleh Al-Quran karena enggan menyusukan anaknya. Ayah diperintahkan oleh Al-Quran untuk memberi biaya penyusuan anak. Itu haknya anak. Jangan ambil haknya anak. Nah, nanti terus mendidiknya. Mendidiknya sejak bahkan dalam perut. Sudah dididik. Apalagi kalau sudah dewasa. Kalau sudah dewasa, dia punya hak. Jangan paksa dia memilih jurusan. Sekolahnya dipaksa, kamu harus ini, kamu. Jangan jadikan anakmu sama dengan engkau. Karena dia mempunyai kecenderungan yang berbeda dengan kecenderunganmu. Dia hidup pada masa yang berbeda dengan masamu. Itu anak. Tapi di Al-Quran juga ada beberapa ayat yang menggambarkan anak sebagai cobaan. Iya. Ada yang anak sebagai musuh. Betul. Itu penjelasannya gimana ya, Bi? Sekarang, Bi, kalau Anda tidak mendidik anak Anda, dia bakal jadi musuh Anda. Boleh jadi di dunia sudah jadi musuh. Ya kan? Alangkah banyaknya anak yang durhaka pada orang tuanya. Dia jadi musuh. Boleh jadi orang tua memanjakan anaknya sehingga dia merasa bersahabat dengan anaknya. Tapi pemanjaannya itu menjadikannya musuh kelak di hari kemudian. Itu ada riwayat mengatakan ada seorang tua, ayah atau ibu sudah akan melangkah menuju ke sorga. Anaknya yang tidak terdidik, durhaka, melangkah menuju ke neraka. Sebelum sampai di neraka dia protes pada Tuhan. Tuhan, saya begini karena orang tua saya tidak didik saya. Insifni min hadzal zalim. Saya minta keadilanmu menyangkut orang yang berlaku aniaya terhadap saya ini. Nah, orang tuanya bisa terseret. Jadi musuh. Ya kan? Dan cobaan juga. Cobaan juga bisa. Boleh jadi melalui anak kita dicoba Tuhan. Sabarnya atau tidak. Kematian anak bisa jadi cobaan buat kita, sabar atau tidak. Anak yang melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak direstui Tuhan, jangan lantas mengutuk anak itu cobaan buat kita, sabar atau tidak. Sabar tidak mendidik dia atau tidak, itu namanya musuh, itu namanya cobaan. Abiku, kalau tadi anak adalah anugerah dan setiap anak punya hak hidup. Betul. Bagaimana dengan kasus-kasus di mana kita lihat sebelum anak itu lahir, diaborsi misalnya, Bi. Itu bagaimana sih pandangan Al-Quran tentang aborsi, Bi? Oke, hidup manusia itu sangat berharga. Tetapi ada kasus-kasus
yang menjadikan kelanjutan hidup janin itu wajar untuk diaborsi. Misalnya yang disepakati ulama, kalau kelanjutan hidup janin yang dalam perut ibu ini membahayakan ibu, lakukan aborsi. Jadi hak hidup ibu diutamakan. Itu prinsipnya, hak hidup orang yang sudah hidup, yang sudah berada di permukaan bumi ini lebih diutamakan dari yang hidup di dalam perut ibu. Jadi kalau membahayakan ibu. Kalau membahayakan ibu itu hanya saja ada ulama yang menambahkan bahwa itu sebelum janin itu dinilai hidup, dalam arti sebelum dihembuskan roh kepadanya. Itu dalam hadis dikatakan itu 120 hari. Jadi kalau mau digugurkan sebelum itu kalau ada alasan yang ini boleh digugurkan. Ada bahasan di kalangan ulama-ulama masa kini menyangkut pemerkosaan. Bagaimana? Ada yang membolehkan. Karena itu mengancam ibu dari segi nama baiknya. Dan secara psikologisnya, jiwanya. Apa batinnya? Batinnya ya kan. Tapi itu yang diperkosa. Jangan yang suka sama suka. Hidup itu sangat berharga, bernilai. Hidup itu anugerah Tuhan. Dan jangan beranggap bahwa anak itu berdosa. Anak tidak berdosa, yang berdosa kedua orang tuanya. Iya kan? Jadi anak yang dilahirkan dari hubungan yang hubungan gelap. Hubungan gelap itu anaknya tidak berdosa sama sekali. Sama sekali tidak berdosa, bukan. Dan dia tetap punya hak hidup. Dia punya hak hidup. Dia punya hak hidup. Dia punya ini. Dan tidak usah diungkit. Ya kan? Tadi Abi bilang hak hidup anak salah satunya hak untuk menyusui, itu juga spesifik Al-Quran. Spesifik Al-Quran. Wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahran. Anak itu dikandung dan disusukan sampai selesai masa penyusuan yang ideal itu 30 bulan. Jadi berarti anak minimal dalam rahim ibu menurut Al-Quran itu 6 bulan, bukan 7 bulan. Nah, jadi 30 potong 6, 24. Anak disusukan sampai umur 24 bulan. Itu liman arada an yutimma radha'ah, kalau mau sempurna penyusuan itu. Itu haknya anak. Karena itu ayah wajib membelanjakan, dia membawa nama ayah kan? Kasih istrimu biaya penyusuan supaya dia beli vitamin biar fit dan sebagainya. Kewajiban suami. Istri, kamu wajib, jangan kalau dikasih sedikit kamu lantas tidak mau menyusukan. Itu dikecam oleh Al-Quran. Tadi Abi bilang pendidikan anak itu kewajiban orang tua, sehingga sedemikian sampai orang tua mungkin saja akan tertarik ke neraka kalau zolim terhadap anak karena tidak menjalankan kewajibannya mendidik. Tapi kalau dalam pergaulan atau lingkungan sekarang, pendidikan atau faktor keluarga kan bukan satu-satunya penyebab. Kalau sekarang ada banyak sekali faktor yang kemudian bisa membuat anak nakal, anak kemudian. Di sinilah peranan pertama orang tua. Karena itu dikatakan jangan biarkan anakmu bersahabat dengan orang buruk. Jadilah sahabat anakmu. Sehingga kalau ada unek-uneknya, dia tidak sampaikan kepada temannya yang belum tentu tahu persoalan. Ini apalagi anak perempuan. Ibu bersahabat dengan anaknya. Jadi anaknya kalau ada keluhan, saya diganggu begini, saya ada ini, dia bersahabat. Kalau menjauh, dia cari orang lain untuk dia curhat, ya kan? Bisa jadi yang dia curhati itu orang yang tidak mengerti persoalan. Jadi itu kunci mendidik juga, itu ya, bersahabat dengan anak. Karena itu berbahagialah orang tua yang mengantar anaknya berbakti kepadanya. Misalnya bagaimana berbakti? Jangan bodoh-bodohin dia. Kamu bodoh, kamu ini. Jangan bebani dia melebihi kemampuannya. Kamu harus ranking 1 ya. Jangan. Kamu harus belajar bersungguh-sungguh. Apapun hasilnya, itu sudah baik. Walaupun bukan ranking 1. Ya kan itu ya. Jangan
mencari-cari kesalahannya. Kalau kamu tidak setuju, jangan maki dia. Karena memaki itu memberi dampak negatif terhadap jiwanya kan. Sampai merenggut anak yang sedang kencing. Ada kejadian di masa Nabi. Ada seorang bayi, Nabi mari saya gendong. Tiba-tiba bayi itu, anak itu yang mungkin berumur 2 tahun ngompol. Ibunya terus renggut begini. Hei, jangan. Biar dia ngompol. Ini pakaian dibersihkan oleh air. Apa yang membersihkan hati anakmu dari renggutan yang kasar itu? Ini bisa terbawa sampai dia. Nah, karena itu kita bisa pindah sedikit. Janganlah menikahkan anak sebelum dia siap untuk menikah. Siap mental, siap siap biaya hidup dan lain-lain sebagainya. Ada beberapa kejadian kemarin, Pi, pernikahan belasan tahun dan sesama anak kecil. Bagaimana bisa dia 14 tahun, masih SMP, 14 sama 15. Katanya supaya nggak zina, Wi. Supaya menghindari zina, supaya nggak pacaran, jadi dinikahkan aja gitu. Alasannya. Tidak melihat dampak dari itu. Kalau ada anaknya, siapa yang mau ini? Siapa yang mau didik anaknya? Pasti akan dididik salah itu. Ya kan? Jadi alasan menghindari zina bukan alasan yang cukup kuat untuk menikahkan. Orang tidak bisa terhindar dari zina hanya sekedar karena dikawinkan. Masih bisa saja dia berzina walaupun sudah kawin. Alangkah banyaknya yang begitu. Nah, yang menghindarkan orang dari perzinahan itu adalah pendidikan yang benar, yang menjadikan dia sadar bahwa perzinahan itu adalah buruk. Biar ada satu lagi, sekarang tuh juga ada jalan pintas. Kalau anaknya nakal, udah dipesantrenkan aja deh. Atau dikirim biar dididik di pesantren supaya disiplin. Itu gimana, Bi? Itu mungkin lebih baik daripada tidak dididik sama sekali. Jadi kalau memang seolah-olah mengalihkan tanggung jawab, padahal di pesantren kan juga bisa tidak otomatis. Ya, memang tidak otomatis, tetapi itu lebih baik daripada tidak dididik. Kalau Anda tidak mampu, berikan orang lain yang mampu. Jadi boleh jadi di pesantren itu bisa dia menjadi lebih baik karena mendapat perhatian yang khusus dari kiai-kiai yang memang mempunyai keahlian dalam pendidikan. Jadi bukan semua pesantren juga. Oke. Ya. Oke, Biku. Thank you very much. Syukran jazilan kalau bahasa Arab ya. Syukran jazilan. Assalamualaikum teman-teman.